Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini dengan nats pilihan kita adalah: sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 15, kata kunci renungan pada malam ini adalah: kita memerlukan Yesus, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya, yang diam di dalam kamu. Terambil dari kitab Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: kita tidak dapat melakukannya seorang diri. Mari kita pelajari pelajaran ini. Kita memerlukan Yesus. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Satu hal terpenting dalam kehidupan anak-anak kecil adalah mengetahui bahwa mereka dilindungi, diperhatikan, dan dikasihi oleh orang tuanya. Mereka sangat bergantung kepada mereka. Demikian juga halnya dengan kehidupan rohani. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat bergantung kepada Bapa kita di surga. Bergantung berarti sebagai berikut: kita membutuhkan pertolongan dan dukungan. Kita ini adalah bawahan dari orang lain, hidup kita ini ditentukan oleh orang lain. Dengan lain kata, kita ini tidak dapat hidup dan berfungsi tanpa orang lain.
Seorang anak Tuhan menyadari bahwa ia tidak dapat hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya tanpa Yesus Kristus. Ini berbeda dalam masyarakat kita saat ini. Kita harus mampu melakukan semuanya sendiri. Saya akan melakukan ini dengan cara saya. Saya akan melakukannya sesuka saya. Namun, orang Kristen tahu bahwa tidak mungkin mengatasi kesulitan tanpa kuasa Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Pada satu titik para murid berargumentasi tentang siapa yang paling penting. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Dengan kata lain, lupakan siapa yang terbaik atau yang terpenting. Jika kita tidak mulai berpikir dengan cara yang berbeda, kita bahkan tidak akan berhasil. Apa yang Yesus maksudkan dengan menjadi seperti seorang anak kecil? Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tanpa Dia mereka sama tidak berdaya dan tidak berkuasa seperti seorang anak kecil. Hidup menurut daging atau roh, Roma 8 ayat 13. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hidup adalah pilihan. Kita yang menentukan. Kita mau hidup menurut daging atau roh, terserah. Setiap pilihan punya konsekuensi. Jika memilih hidup menurut daging, maka akhir hidup kita akan menuju kematian yang kekal. Jika memilih hidup menurut roh, maka kita akan menuju hidup yang kekal. Mungkin kita bingung mau pilih mana. Sebelum menentukan mana yang hendak dipilih, ada baiknya kita mempelajari hidup menurut daging dan roh. Pertama, hidup menurut daging. Hidup menurut daging lebih gampang dan mudah dilaksanakan daripada hidup menurut roh Allah. Hal ini disebabkan karena keinginan daging lebih nikmat di bumi dibandingkan keinginan roh. Manusia juga masih hidup dalam daging dan masih banyak godaan dan cobaan yang menyangkut hal-hal daging. Tabiat-tabiat daging sudah ada di dalam diri manusia sehingga hal itu yang menyebabkan orang percaya sulit untuk hidup menurut roh Allah. Hidup menurut daging berarti memikirkan hal-hal yang dari daging, misalnya materi, kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dalam Galatia 5 ayat 19-21 berkata keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan. Semuanya keinginan daging ini mengarah kepada maut, yaitu kematian yang bersifat kekal. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Perseteruan artinya perlawanan dengan hukum Allah. Keinginan daging ini tidak berhubungan dengan hukumnya Allah. Hidup dalam hukum Allah adalah kekal, sedangkan hidup dalam daging adalah kematian. Kedua, hidup menurut roh Allah. Hidup menurut roh Allah artinya roh memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa pada dasarnya membuat manusia akhirnya mengalami kematian, namun akhirnya roh Allah itu menghidupkan kehidupan manusia dan melepaskan dari setiap belenggu-belengu dosa dan kematian. Roh Allah yang diam di dalam diri seseorang akan menghidupkan juga tubuh mereka yang fana. Manusia yang sudah hidup dalam roh Allah pasti mereka memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Keinginan-keinginan yang muncul di dalam diri seseorang yang mengalami roh Allah adalah hidup dan damai sejahtera. Roh Allah merupakan salah satu bukti mereka milik Kristus.
Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus yang nyata. Jika seseorang ingin hidup menurut Roh lebih lagi, maka mereka harus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Gelar sebagai anak Allah diberikan kepada orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah menjadikan mereka anak Allah. Setiap orang yang hidup dalam Roh Allah, mereka selalu berseru kepada Allah dan mereka pasti mengatakan ya, Aba, ya Bapa. Anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka bersaksi bersama-sama dengan roh mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah ahli waris kerajaan Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Jika kita perhatikan kata akan yang terdapat pada nas hari ini, maka kita akan menemukan sebuah proses. Keputusan kita untuk hidup menurut daging tidak akan langsung membuat kita mati, tetapi perlahan tapi pasti hidup kita akan semakin jauh dari Tuhan dan pada akhirnya kita mengakhiri hidup kita dengan banyak air mata. Sebaliknya, ketika kita memutuskan hidup menurut firman Tuhan, tidak serta-merta kehidupan kita langsung baik, semua ada prosesnya. Namun yang terbaik, jauh lebih menyenangkan jika kita mengetahui bahwa ujung dari jalan yang kita tempuh adalah sesuatu yang baik. Karena itu, pilihlah dengan bijak kehidupan seperti apa yang ingin kita jalani. Pilihlah kehidupan yang menuntun kita kepada jalan-jalan yang sesuai firman Tuhan. Anak Allah, Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapakah yang disebut dengan anak Allah? Menurut Paulus bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata semua di satu sisi hendak menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi untuk menjadi anak Allah, bahwa mereka, siapapun yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Tetapi di pihak lain, dalam kata semua, ini Paulus ingin menekankan bahwa kalau seseorang tidak dipimpin Roh Allah, maka ia bukanlah anak Allah, siapapun orang itu. Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan sebagai anak Allah, bukan karena menjadi aktivis gereja, majelis atau pendeta, tetapi karena yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, artinya bukan saja bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan, tetapi juga bahwa keselamatan hanya melalui atau oleh korban Tuhan Yesus dan atas mereka yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bukan hanya menunjuk korban Tuhan Yesus di kayu salib, tetapi juga fakta bahwa hanya orang percaya yang memiliki fasilitas dipimpin oleh Roh. Inilah fasilitas keselamatan agar orang percaya dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula. Hasil dari dipimpin Roh Kudus ini orang percaya menemukan roh, dalam arti gairah, spirit, atau hasrat, dan jika hidup menurut roh tersebut, orang percaya dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Jika hal ini terjadi atau berlangsung dalam kehidupan orang percaya, maka seseorang dapat dikatakan sah sebagai anak-anak Allah. Dalam hal ini jelas sekali bahwa seseorang dapat menjadi anak Allah yang benar atau sah, tergantung masing-masing individu. Jika seorang Kristen masih memiliki tanda-tanda orang yang hidup menurut daging, maka jelas bukan anak Allah. Ia bisa merasa sebagai anak Allah, tetapi Allah tidak akan mengakuinya. Tuhan menyediakan fasilitas untuk hidup menurut roh, tetapi apakah seseorang hidup menurut roh atau daging tergantung masing-masing individu. Dalam hal ini, Tuhan memberi kebebasan kepada masing-masing individu. Dalam Roma 8 ayat 14 firman Tuhan menunjukkan bahwa orang yang sah sebagai anak-anak Allah adalah orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah. Kualifikasi ini tidak bisa digantikan dengan yang lain. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah adalah orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Hanya orang yang memiliki cara berpikir Allah yang dapat melakukan hal ini. Itulah sebabnya dalam Roma 12 ayat 2,
Firman Tuhan mengatakan agar orang percaya tidak serupa dengan dunia ini. Orang percaya harus berusaha mengerti kehendak Allah sampai tingkat sempurna. Hal ini merupakan pergumulan inti orang percaya. Oleh sebab itu harus diingat bahwa menjadi orang percaya berarti kita berhutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Menurut daging artinya menuruti diri sendiri atau hidup dalam kewajaran manusia lain hidup. Mereka yang memikirkan hal-hal dari daging atau dunia ini, tidak berpikir mengenai kehidupan di balik kuburnya. Mereka hidup hanya untuk mencari dan menikmati dunia ini dengan segala fasilitasnya. Inilah yang dimaksud dengan percintaan dunia. Mereka hidup dalam keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Banyak orang Kristen masih berkondisi seperti ini. Sebenarnya mereka tidak layak menyebut diri sebagai anak-anak Allah. Mereka tidak layak pula memanggil Allah sebagai Bapa. Hidup menurut roh artinya hanya bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Tentu saja orang-orang yang hidup menurut roh tidak lagi hidup menuruti keinginannya sendiri, tetapi mengarahkan diri kepada kehendak dan rencana Tuhan serta memfokuskan diri pada kehidupan yang akan datang, yaitu kerajaan surga. Jika orang percaya bisa melakukan hal ini, betapa hebat kualitas hidup yang dimiliki orang-orang seperti ini. Hal inilah yang mengesahkan dan menunjukkan bahwa dirinya adalah anak-anak Allah. Dalam hal ini, seorang yang menyebut Allah sebagai Bapa haruslah memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Dengan demikian, apakah seseorang nanti akan diterima di dalam keluarga kerajaan atau tidak? Sudah nampak dari perilakunya sekarang di bumi ini. Karena itu, hiduplah dalam roh Allah, agar Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Apakah roh adopsi? Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima lagi roh perbudakan, tetapi kamu telah menerima roh pengangkatan anak, yang melaluinya kami berseru, Ya Aba. Ayah, ayat ini mengontraskan dua roh. Roh perbudakan, atau roh perbudakan, yang tidak bersifat pribadi dan Roh Kudus, yang di sini disebut roh pengangkatan anak. Terjemahan lain menerjemahkan frasa tersebut. Banyak aliran sesat dan bahkan beberapa denominasi Kristen yang begitu menekankan pada kepatuhan terhadap aturan sehingga menimbulkan rasa takut dan takut pada anggotanya. Tuhan ditampilkan sebagai pemberi tugas yang tidak pernah puas dengan apapun yang kita lakukan. Batasan yang ditetapkan selalu terlalu tinggi, sehingga orang mencari kegiatan keagamaan untuk menyibukkan diri dengan harapan bahwa Tuhan akan menerima usaha mereka. Bahkan mereka yang telah dilahirkan kembali melalui iman dalam pengorbanan Kristus untuk dosa mereka dapat melekat pada semangat perbudakan, tidak pernah menyadari kebebasan yang mereka miliki dengan roh adopsi. Semangat perbudakan ini merajalela dalam budaya Yahudi ketika Yesus datang ke bumi. Dia dengan keras menegur para pemimpin agama karena menanamkan legalisme seperti itu pada orang-orang yang ingin memiliki hubungan kasih dengan Allah. Paulus memperingatkan gereja-gereja mula-mula untuk mewaspadai kembalinya semangat perbudakan. Dalam Galatia 5 ayat 1 ia menulis, untuk kemerdekaan itulah Kristus memerdekakan kita. Maka berdirilah teguh, dan jangan biarkan dirimu dibebani lagi oleh kuk perbudakan. Hal yang sangat kontras adalah roh adopsi, Roh Kudus Allah yang membawa kita ke dalam keluarga Allah. Yesus mengajak orang-orang percaya untuk menyebut Allah sebagai Bapa kami. Tuhan menjelaskan keinginannya untuk memperlakukan umatnya sebagai putra dan putri. Allah telah memungkinkan adopsi rohani ini melalui iman kepada Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Berdasarkan iman dan pengakuan kesetiaan kita, Allah mengangkat kita ke dalam keluarga kekalnya. Dia menyatukan kita dengan Yesus Kristus. Kita menerima roh adopsi ketika kita menerima, dengan iman, anugerah yang telah ditawarkan kepada kita di dalam Kristus.
Roh adopsilah yang mengajarkan kita untuk berseru kepada Allah sebagai roh adopsi, sebagai roh Allah ketika Dia mengangkat kamu sebagai anak-anaknya. Roh menjadikan kamu anak-anak Allah. Atau roh yang menunjukkan bahwa kamu diangkat sebagai anak-anaknya. Dua roh yang berbeda. Ada dua pola pikir berbeda yang bisa kita miliki dalam pendekatan kita terhadap Tuhan. Kita bisa mendekati Dia sebagai budak dalam perbudakan, atau kita bisa mendekati Dia sebagai anak angkat. Alkitab menyajikan pandangan yang tinggi mengenai adopsi dan menggunakannya untuk menyamakan hubungan yang Allah ingin miliki dengan kita. Semangat perbudakan memandang Tuhan mempunyai pemilik budak dan kita adalah rakyatnya yang gemetar. Semangat pengangkatan anak memandang Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih dan kita putra-putri terkasihnya. Semangat perbudakan diwujudkan dalam agama legalistik, ahli waris bersama. Ada perbedaan besar antara cara anak laki-laki melayani ayahnya dan cara budak melayani majikannya. Budak dapat melakukan tugas, anak laki-laki melakukan tindakan cinta. Budak dengan patuh-patuh, anak laki-laki dengan senang hati menurutinya. Budak dimotivasi oleh rasa takut akan hukuman, anak laki-laki dimotivasi oleh cinta hubungan. Para budak bertanya, "Apa yang diperlukan?" Anak laki-laki bertanya, "Apa lagi yang bisa saya bantu?" Roh adopsi mengubah kita dari budak yang penuh ketakutan menjadi putra dan putri yang penuh sukacita. Roh adopsi memungkinkan kita untuk dengan penuh keberanian datang ke hadapan takhta kasih karunia, seperti seorang anak yang terkasih berlari kepada ayahnya pada saat-saat sulit. Karena roh adopsi, kita dapat menikmati melayani Tuhan tanpa rasa takut atau kewajiban. Melayani dalam kerajaan Bapa menjadi ambisi hidup yang tertinggi. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.